6. Menyapu kepala dan mengusap telinga. Menyapu kepala adalah salah satu kewajiban dalam berwudu. Hal ini berdasarkan dalil 1. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dalil 2. An Ibni Abbasin qala tawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi batinihima bisabbahataini wa dhahirihima bi ibhamaihi. Sunan An-Nasa'i nomor 101. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari. Dalil 3. An Abdillah As-Sunabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdul mu'minu fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al-khotoya min ra'sihi hatta takhruju min udunaihi. Sunan An-Nasa'i nomor 102. Dari Abdullah As-Sunabihi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang beriman berwudu, apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahannya dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Dalil 1. Kalimat dan sapulah kepalamu menunjukkan bahwa menyapu atau mengusap kepala termasuk kepada rukun wudu. Mengartikan kepala dengan arti yang hakiki, yakni secara keseluruhan. Tidak dapat dimungkinkan dikarenakan terdapat qarinah yang mengharuskan diartikan secara majazi. Adapun qarinah yang dimaksudkan adalah dalil ketiga, kalimat apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahannya dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Sesuai dengan kaidah itlaqul kulli wa iradatul juz'i, menyebutkan keseluruhan dan yang dimaksud sebagian, yakni maksudnya adalah menyapu kepala dan juga mengusap kedua telinga. Dalil 2. Kalimat mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari, menunjukkan bahwa menyapu telinga bagian tak terpisahkan dengan menyapu kepala. Kesimpulan bahwa mengusap kepala dengan kedua telinga bagian dari rukun wudu. Tata cara menyapu kepala dan mengusap telinga adalah sebagai berikut. Alirkan air ke telapak tangan atau masukkan tangan ke bejana untuk mengambil air. Lalu air tersebut dibuang dan sisa air yang menempel di tangan diusapkan ke kepala. Lakukan dengan kedua tangan. Sapulah kepala dari depan, ditarik ke belakang sampai tengkuk. Kemudian tarik kembali kedua tangan ke depan. Dilanjutkan dengan memasukkan kedua telunjuk pada kedua lubang telinga. Bersamaan dengan dua ibu jari mengusap bagian luar daun telinga dari bawah ke atas. Lakukan tata cara ini satu kali dengan satu gerakan. Dengan keterangan ini bahwa tata cara menyapu kepala dan mengusap telinga adalah 1. Alirkan air ke telapak tangan atau masukkan tangan ke bejana untuk mengambil air. Lalu air tersebut dibuang dan sisa air yang menempel di tangan diusapkan ke kepala. 2. Lakukan dengan kedua tangan. 3. Sapulah kepala dari depan, ditarik ke belakang sampai tengkuk. Kemudian tarik kembali kedua tangan ke depan, dilanjutkan dengan memasukkan kedua telunjuk pada kedua lubang telinga. Bersamaan dengan dua ibu jari mengusap bagian luar daun telinga dari bawah ke atas. Lakukan tata cara ini satu kali dan dengan satu gerakan. Mari kita perhatikan bersama dalil-dalil yang menjadi acuan tata cara ini sebagai berikut. 1. Alirkan air ke telapak tangan atau masukkan tangan ke bejana untuk mengambil air. Lalu air tersebut dibuang dan sisa air yang menempel di tangan diusapkan ke kepala. Dalil 1. Anil Mughirah bin Syu'bah annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa annahu dhahaba li hajatin lahu wa anna Mughirah ja'ala yasubbul ma'a alaihi wa huwa yatawaddau fa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'alal khuffaini. Sahih Bukhari nomor 176. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat sementara Al-Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudu, membasuh muka, mengusap kepala dan sepasang sepatunya. Dalil 2. Anna Humrana maula Utsman akhbarahu annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi ina'in fa afragha 'ala kaffaihi salasa mirarin fa ghassalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i famadmada wastanshaqa thumma masaha bi ra'sihi. Sahih Bukhari nomor 155. Bahwa Humron mantan budak Utsman mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Utsman bin Affan, lalu ia memasukkan tangan kanannya ke bejana kemudian mengusap kepala. Dalil 3. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dengan keterangan ini menunjukkan bahwa posisi tangan ketika mengusap kepala dan kedua telinga boleh dituangkan atau dicelupkan. Dan kata dalil nomor 3, wamsahu biru'usikum, di atas adalah dan usaplah kepala kalian. Ayat ini sebagai perintah untuk mengusap kepala saja. Dengan menggunakan lafaz masaha berasal dari kata masaha yamsahu mashan, yang artinya menyeka, menggosok, membersihkan dan mengusap. Maka yang lebih tepat dalam mengartikan masaha di sini yaitu mengusap. Berdasarkan Syiakul Kalam dalil nomor 3, jadi cukuplah bahwa penggunaan air dalam menyapu atau mengusap kepala hanya bersifat menempel di tangan saja dan tidak mengusapnya sampai mengalirkan air di kepala. 2. Lakukan dengan kedua tangan. An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaidin wa huwa jaddu Amr ibn Yahya atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau faqala Abdullah ibn Zaidin na'am fada'a bima'in fa afragha ala yadayhi fa ghusala marrataini thumma madmada wastansara salasan thumma ghusala wajhahu salasan thumma ghusala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini thumma masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbaro bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila faqahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu thumma ghasala rijlaihi. Sahih Bukhari nomor 179 dari Amr bin Yahya al-Mazini dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid, dia adalah kakek Amru bin Yahya, bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Abdullah bin Zaid lalu menjawab, tentu. Abdullah lalu meminta diambilkan air wudu, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Dengan dalil ini menunjukkan bahwa sunnahnya mengusap kepala adalah dengan kedua tangan. 3. Sapulah kepala dari depan, ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian tarik kembali kedua tangan ke depan. Dilanjutkan dengan memasukkan kedua telunjuk pada kedua lubang telinga. Bersamaan dengan kedua ibu jari, mengusap bagian luar daun telinga dari bawah ke atas dengan satu gerakan. Dalil 1. An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaidin wa huwa jaddu Amr ibn Yahya atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau faqala Abdullah ibn Zaidin na'am fada'a bima'in thumma masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbaro bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila faqahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Sahih Bukhari nomor 179 dari Amr bin Yahya al-Mazini dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid, dia adalah kakek Amr bin Yahya, bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Abdullah bin Zaid lalu menjawab, tentu. Abdullah lalu minta diambilkan air wudu, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Dalil 2. An Ibni Abbasin qala tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi batinihima bisabahataini wa dhahirihima biibhamaihi. Sunan An-Nasa'i nomor 101. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jarinya. Dalil 3. Haddatsana Amr bin Yahya an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasanin sa'ala Abdullah bin Zaidin an wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitawrin min ma'in Wahaibun qala masaha ra'sahu marratan. Sahih Bukhari nomor 185 telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya dari bapaknya berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah lalu minta diambilkan bejana berisi air. Wahaib berkata, ia mengusap kepalanya 1 kali. Dalil 4. An Abdi Khairin qala shalla Aliyyun radhiyallahu anhu al-ghadata summa dakhala ar-rahbata fada'a bima'in fa atahul gulam bi ina'in fihi ma'un wa tastin qala fa akhadha al-ina'a bi yadihi al-yumna fa afragha ala yadihi al-yusra wa ghasala kaffayhi salasan thumma adkhala yadahu al-yumna fil ina'i famadmada salasan wastanshaqa salasan thumma saqa qariban min hadisi Abi Awanah qala thumma masaha ra'sahu muqaddamahu wa muakhirahu marratan.
Sunan Abu Daud nomor 99. Dari Abdi Khair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu subuh, lalu masuk ke Rohbah. Kemudian beliau meminta untuk didatangkan air. Lalu datanglah seorang pemuda dengan membawa bejana berisi air. Dia berkata, kemudian beliau mengambil bejana dengan tangan kanannya, lalu menuangkan ke tangan kirinya dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu beliau memasukkan tangan kanannya ke bejana. Kemudian berkumur 3 kali, lalu beristinsyak 3 kali. Kemudian dia, Zaidah bin Qudamah menyebutkan hadis Abu Awanah yang baru saja disebutkan dan meneruskannya dengan mengatakan, kemudian beliau mengusap kepalanya bagian depan dan bagian belakangnya 1 kali. Dalil 1. Kalimat kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula, menunjukkan bahwa mengusap kepala dimulai dari depan ke belakang. Dalil 2. Beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua ibu jari, telunjuknya, dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari, menunjukkan setelah menarik kembali kedua tangan ke depan. Kemudian kedua telunjuk mengusap dalam telinga bersamaan dengan kedua ibu jari mengusap luar telinga. Dalil 3, hadis ini tambahan dari Wuhai bin Khalid bin Ajlan. Berikut biografinya. Kunyahnya adalah Abu Bakar, lakobnya Sahibul Kharobis, nasabnya Al-Bahili. Beliau hidup di kalangan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Negeri masa hidupnya di Basroh, tahun wafatnya 165 Hijriah. Pendapat para ulama, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa dia itu laisa bihi ba's. 2. Abu Hatim mengatakan dia itu sikoh. 3. Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia itu sikoh sabat. 4. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa dia itu adalah Al-Hafidh. Mengenai dalil ini, berikut penjelasannya. A. Imam Bukhari menempatkan hadis ini pada bab mengusap kepala 1 kali. B. Ibnu Hajar menempatkan hadis ini pada bab mengusap kepala 1 kali. Kesimpulan dalil nomor 4 mengusap kepala dan mengusap telinga dilakukan hanya 1 kali. Kesimpulan, mengusap kepala dan telinga dilakukan 1 kali dengan 1 gerakan dan air yang sama.